Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satra Production. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai cara menggunakan mikroskop. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai preparat. Preparat diambil dari bahasa Inggris preparation atau prepare. Secara istilah, preparat adalah benda atau objek yang disiapkan atau disediakan untuk pengamatan di bawah mikroskop. Berdasarkan medium objek, preparat terbagi menjadi tiga, yaitu preparat kering, preparat basah, dan preparat awetan. Preparat kering adalah preparat yang paling sederhana, diamati dalam keadaan kering apa adanya. Umumnya dilakukan untuk melihat pada benda-benda organik kering seperti bulu dan rambut, serbuk sari, dan benda-benda anorganik seperti pasir, kertas, kain, mineral, dan logam. Preparat basah adalah preparat yang disediakan dalam keadaan basah dan digunakan sekali pakai atau sementara. Biasanya menggunakan media air atau cairan lain untuk membasahi objek. Umumnya dilakukan untuk melihat spesimen seperti sel tumbuhan atau sel hewan, serta sampel cairan seperti air minum, air sungai, air danau, air selokan, serta cairan tubuh seperti air liur, darah, air seni, dan lain-lain. Preparat awetan adalah preparat yang paling kompleks dengan menggunakan berbagai metode pengawetan yang rumit sehingga objek atau spesimen bisa digunakan berkali-kali dan awet terhadap pembusukan. Nah, di sini kita skip dulu preparat kering dan preparat awetan karena kita akan belajar tentang cara pembuatan preparat basah. Alat utama yang perlu disiapkan untuk membuat preparat adalah kaca preparat dan cover glass. Perlu diketahui bahwa kaca preparat maupun cover glass terbuat dari kaca sehingga sangat mudah rusak dan pecah. Jadi, harap berhati-hati. Untuk pengamatan pada preparat basah cair, kita memerlukan alat tambahan berupa pipet tetes dan gelas kimia kecil 50 ml atau 100 ml atau alat tampung cairan lainnya yang tersedia. Sampel cairan yang ditampung pada gelas kimia diambil menggunakan pipet tetes. Ini air got. Perhatikan cara penggunaan pipet tetes. Karet pipet ditekan, kemudian ujung pipet dicelupkan ke cairan. Setelah itu, karet pipet dilepas, lalu cairan akan naik sendiri ke pipet. Pastikan pipet dalam keadaan tegak lurus dan jangan sampai terguling atau terbalik. Selanjutnya, teteskan cairan dari pipet tetes ke tengah-tengah kaca preparat dengan menekan karet pipet tetes. Cukup diteteskan satu tetes saja. Selanjutnya, dengan hati-hati, tutuplah cairan yang sudah diteteskan dengan cover glass. Boleh menggunakan jarum seeker atau alat alternatif lain seperti tusuk gigi untuk menurunkan cover glass. Penting untuk melakukannya secara perlahan-lahan agar tidak ada udara yang terjebak dalam cover glass. Preparat basah cair dapat langsung diamati di bawah mikroskop atau dapat diberi zat pewarna. Di sini kita akan mencoba mengamati sel tumbuhan, satu dari bawang merah dan satunya lagi dari tanaman random di pekarangan rumah. Oke, untuk mengambil sampel bawang merah, kita belah terlebih dahulu untuk mempermudah pengambilan epidermis bawang. Kemudian, dengan menggunakan silet atau pisau cutter, sayatlah setipis mungkin bagian epidermis bawang. Pindahkan sayatan bawang ke kaca preparat. Kemudian, teteskan air menggunakan pipet tetes. Kemudian, tutup pelan-pelan menggunakan cover glass. Jika preparat terlalu basah, tempelkan bahan penyerap seperti kertas hisap atau tisu untuk menyerap air berlebih. Sekarang, mari kita amati tumbuhan random di halaman.
Prosedur pembuatan preparat sel hewan bisa saja kurang lebih sama dengan tumbuhan, yaitu dengan menyayat bagian organ hewan tertentu, misalnya usus, otot, ginjal, dan lain-lain untuk mengamati bagian sel-sel pada organ tersebut. Dengan syarat, hewannya harus dibius atau dimatikan terlebih dahulu, karena tentu saja akan sakit. Secara etika, hewan hidup tidak boleh disayat-sayat sembarangan. Di sisi lain, jika sampel hewan tersebut berbentuk cairan seperti liur, darah, air seni, dan sebagainya, prosedur yang digunakan sama dengan pembuatan preparat basah cairan sebelumnya. Sel hewan yang lebih mudah dan praktis diamati salah satunya adalah sel pipi bagian dalam manusia. Ya, manusia itu dalam biologi adalah salah satu dari primata yang ada di kingdom animalia, yang arti hewan. Jadi yang nonton ini diharapkan sudah paham biologi dan marah kalau kata hewan. Alat tambahan yang kali ini kita gunakan adalah tusuk gigi. Secara hati-hati, jangan sampai melukai. Keroklah bagian dalam pipi dengan tusuk gigi. Kemudian residu yang berada di ujung tusuk gigi dioleskan ke kaca preparat. Sama seperti preparat tumbuhan, teteskan air ke kaca preparat menggunakan pipet tetes. Kemudian tutup dengan cover glass. Jika terlalu basah, gunakan bahan penyerap untuk menyerap air berlebih. Karena preparat basah bersifat sementara, maka alat dan bahan yang digunakan harus dibersihkan setelah pengamatan. Pertama, angkat cover glass secara perlahan-lahan dari kaca preparat, bersihkan cover glass dengan tisu yang sudah diolesi alkohol dengan hati-hati, keringkan, kemudian kembalikan pada tempatnya. Untuk kaca preparat, kaca dibersihkan dengan sabun dan sikat, akan lebih baik lagi jika dilakukan pada air mengalir. Usai dibersihkan, keringkan kaca preparat dengan tisu. Kemudian kembalikan pada tempatnya. Jangan lupa bersihkan semua sampah yang ada di atas meja lab. Demikianlah video mengenai cara pembuatan preparat basah. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.